diduga Rismon bersama istrinya, bersama timnya ya telah memalsukan ISBN dalam buku Gibran Endgame versi pertama. Kita tetap fokus dengan ijazah 99,9% palsu itu. Ya, kalau saya lihat di sini ada kayak model balas dendam. Gitu. Siapa ke siapa? Ya kan, tadi kan ini kan kawan, sekarang menjadi lawan. Kubu Roy Suryo CS melaporkan mantan rekannya dalam gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Pelapor atas nama Suban Palal dan Irwan menuding Rismon atas dugaan pemalsuan nomor ISBN buku berjudul Gibran Endgame. Terkait dengan status dari Rismon. Ya. Hari ini di momen kebangkitan ini juga, kebangkitan nasional ini juga, ternyata telah kumpul dua anak bangsa yang hebat, yaitu Pak Subhan Palal yang nanti akan dan menyampaikan kemudian Irwan. Pak Sama-sama Subhan baju Palal putih ya. hari ini sama-sama baju putih ya. Ini menunjukkan orang-orang yang jujur dalam hal konteks penegakan hukum ya, yang ini ya. Hari ini Pak Subhan Palal telah resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu diantaranya ada Rismon, kemudian juga kemungkinan ada istrinya, Ya. karena sebagai editor dalam buku ini, ya. Kemudian juga mungkin ada yang lain, Ya. nanti Biar nanti disebutkan, detail sampaikan. nanti detailkan. Dan pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 391 ya, yaitu tentang pemalsuan dokumen. Jadi diduga Rismon bersama istrinya, bersama timnya, ya telah memalsukan ISBN dalam buku Gibran Endgame versi pertama. Cetakan pertama. Karena ada dua cetakan Mas Roy. Iya. Cetakan pertama itu menggunakan ISBN yang diduga Palsu palsu. Pada cetakan yang kedua sudah ISBN yang benar. Ya. Dan itu pada saat tadi Pak Subhan membuka laporan ke Polda, itu beliau menggelar bukti-bukti itu, makanya kemudian diterima. Ya, Ya. luar biasa. Dan tadi Polda mengatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap penulis, terhadap editor, terhadap siapapun, mungkin juga nanti Mas Michael, Bang Michael, yang lain juga yang menjadi bagian dari buku manajemen Gibran Endgame itu. Kemudian juga penerbit juga akan diperiksa dan akan dilihat siapa yang kemudian menjadi dalang atau pelaku utama dan juga pelaku dalam memalsukan ISBN. Iya. Soal bukunya ini tidak dipersoalkan. Oke. Isi buku tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah ISBN. Ya. Ini ISBN-nya. Ini versi pertama nih. Ya, ini pertama. Ini buku versi pertama dengan ISBN Belakangnya 9786347378040. Ini yang diduga palsu. Ya. ISBN ini yang palsu. Begitu dicetak versi yang kedua, ini versi yang kedua ya. ISBN-nya sudah baru nih. 9786347378033. Ini ISBN-nya udah terdaftar atas nama Rismon. Tapi kalau ISBN ini terdaftar atas nama orang lain. Ya. Dan itu sudah kami cek melalui Perpustakaan Nasional. Dan bisa di tracking kok, terbuka kok. Ya. Itu yang kemudian menjadi LP yang kedua. Ya. Di tim kami ini ada dua LP. LP dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Pelapornya adalah Bang Irwan, nanti Bang Irwan menyampaikan sedikit. Dan yang kedua, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Pelapornya adalah Pak Subhan Palal. Penggugat Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan di tim Negeri Jakarta Pusat, dan di sebelah Mas Roy ada juga LP terhadap Rismon, dugaan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi. Artinya Rismon bebas dari satu LP Pak Jokowi, sekarang harus menghadapi 3 LP. Dan tiga-tiganya sudah pro justisia, naik tahap penyelidikan. Tinggal ke depan kemudian mana LP yang akan naik tahap penyidikan untuk penetapan tersangka. Ya, kita lihat dan sama-sama kami akan kawal. Sementara itu, Roy Suryo membantah anggapan bahwa pihaknya tidak fokus terhadap kasus ijazah Jokowi. Intinya, kita tetap fokus dengan ijazah 99,9% palsu ini. Jadi kita tidak bergeser dari sini. Boleh dipegang, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu sudah nggak fokus lagi itu kelompok, enggak. Justru kita tetap fokus ke sini. Ya, dengan kita fokus ke sini, kita menyoal ya yang namanya waktu yang sudah sangat panjang, waktu yang sudah sangat lewat, yang harusnya 14 hari, kemudian sudah lebih dari 90 hari, ya. Dan juga kita menyoal ada buku Gibran Endgame, ada buku nanti saya sebutkan juga ijazah Jokowi tidak pernah ada. Ini semuanya ujungnya semuanya ke sini. Dan ijazah ini
bukan ijazah ansih. Ya, sekali lagi, ijazah ini tidak bisa terbit tanpa adanya, nah bukti ini sekali lagi, yang saya selalu bilang, ini bukan hanya dokumen digital, analognya sudah saya pegang sekali lagi. Pada tanggal 15 April tahun lalu, waktu itu masih bersama Dr. Rismon Hasilonsianipar itu ya, sama Dr. Tifa di UGM di ruang 109 Fakultas yang nyerahkan Pak Rektor. Dan di dalam skripsi ini banyak sekali keanehan. Saya nggak akan ngulangi lagi ya kesalahan-kesalahan yang ada, termasuk nggak ada lembar pengujian. Di sisi lain, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Aswan menanggapi pelaporan terhadap Rismon tersebut sebagai dugaan upaya balas dendam dari kubu Roy Suryo CS. Ya, kalau saya lihat di sini ada kayak model balas dendam gitu loh. Siapa ke siapa? Ya kan, tadi kan ini kan kawan, sekarang menjadi lawan, ya kan? Kalau bicara tentang itu ya dari awal aja ketika Rismon masih bergabung mestinya ya. Kalau kita bicara tentang ISBN yang dia cek ternyata itu adalah palsu. Tapi ini kan belakangan setelah RJ dan SP3-nya Rismon kan terbebas dari tuntutan. Nah inilah dicari bagaimana Rismon itu nantinya kemungkinan tidak menjadi sebagai saksi ya yang menguatkan dari pihak Pak Jokowi itu nantinya kan seperti itu. Tapi makanya dicari jalan ya kan. Saya beli ya dengan harga 6.600.000 ya, kemudian Subhan Palal. Dan kita mengetahui kayak misalnya Pak Subhan Palal ya dari dulu kan dia itu fokus mempersoalkan masalah ijazah Mas Gibran. Dan juga referingnya itu kan dari buku ini kan, Gibran Endgame ini gitu loh ya. Maka dia juga ingin turut andil untuk melaporkan hal yang sama. Ya menurut saya ya itu ada salah satunya yaitu mereka satu kecewa bahwasanya Rismon itu keluar dari kelompok mereka ya dan lagi memperbaiki nantinya buku Gibran Endgame itu ya sesuai dengan yang sebenarnya dari hasil riset dia yang sekarang lakukan. Bang Rismon sempat bilang nggak ke Anda masalah yang diadukan sama Irwan Arya ini kan dia udah bayar buat 60 buku, janjinya 200 sampai 300. Terus kan kadung Bang Rismon bilang isinya palsu. Ada rencana nggak buat Bang Rismon untuk mengembalikan uang yang sudah kadung beli 60 buku itu dari uangnya Irwan Arya ini? Ya kalau dia bisa mengajukan ganti rugi sebetulnya bisa diajukan saja ke Rismon untuk itu. Tapi saat ini memang Rismon sedang menyelesaikan buku Jokowi's White Paper itu. Ya mudah-mudahan itu awal Juni itu sudah selesai. Yang untuk langsung diserahkan kepada Pak Jokowi untuk itu. Nah mereka bisa mengajukan nota itu gitu loh. Saya merasa dirugikan dengan buku yang ditarik ini. Saya telah membeli sebanyak 6.600.066 buku itu. Tapi niat dari Bang Rismon untuk mengembalikan ada? Saya rasa dia mau akan mengembalikan untuk itu. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.